Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimatu Zahra dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, teman-teman, video ini merupakan tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Nah, teman-teman, materi kali ini kita akan membahas mengenai pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang pertama ada konsep persepuluhan. Untuk penyebut persepuluhan, maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Misalkan 1/10, jadi 0,1. Lalu konsep perseratusan. Untuk penyebut perseratusan, maka di belakang koma ada dua angka yang merupakan angka pembilang. Misalkan 2/100 jadi 0,02. Konsep perseribuan. Untuk penyebut perseribuan, maka di belakang koma ada tiga angka yang merupakan angka pembilang. Misal 1/1000 jadi 0,001. Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya. Bisa diperhatikan di sini ada contoh bentuk penyelesaiannya. Nah, caranya itu seperti ini. Caranya itu kita simpan penyebut menjadi bilangan yang dibagi, kemudian pembilang menjadi bilangan yang membagi. Nah, di sini 1 dibagi 8 itu kan tidak bisa. Maka kita simpan 0 di belakangnya dan kita tulis 0 di atasnya, kemudian beri koma. Lalu 10 dibagi 8 itu bisa hasilnya 1 dikali 8 itu 8. Nah, 10 dikurangi 8 itu 2. 2 dibagi 8 itu tidak bisa, maka kita tambah 0 lagi di belakangnya. 20 dibagi 8 itu bisa hasilnya 2. 2 kali 8 itu 16. Kemudian 20 dikurangi 16 hasilnya 4. Nah, 4 dibagi 8 itu tidak bisa, maka kita tambah lagi 0 di belakangnya. Nah, 40 dibagi 8 itu bisa hasilnya 5. 5 dikali 8 itu 40. Nah, 40 dikurang 40 itu 0, maka pembagian selesai dan didapatkan hasilnya itu 0,125. Kemudian untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kita lihat terlebih dahulu ada berapa angka di belakang komanya. Nah, di sini ada contoh 0,3. Maka angka di belakang komanya kan ada satu angka, jadi kita bagi 10. 3/10. Nah, selanjutnya ada 0,25. Angka di belakang komanya itu ada dua angka. Nah, kita bagi 100 jadi 25/100. Nah, bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/4. Selanjutnya ada 0,045. Maka di belakang komanya itu ada 3 angka, jadi kita bagi 1000. Jadi 45 dibagi 1000. Untuk menjumlahkan pecahan desimal, terlebih dahulu kita samakan posisi komanya. Nah, kita sejajarkan posisi komanya terlebih dahulu. Jika sudah sejajar, maka kita jumlahkan seperti penjumlahan pada umumnya. 3 ditambah 5 itu 8. 5 ditambah 1 itu 6. Jadi, nolnya itu kita turunkan saja. Jadi, hasilnya itu 0,68. Kemudian untuk pengurangan sama, kita terlebih dahulu samakan dulu posisi komanya. Kemudian kita kurangi. 0 kita turunkan, 5 kurangi 5 itu 0, 7 kurangi 2 itu 5, 0 kita turunkan lagi. Jadi hasilnya itu 0,500. Untuk perkalian dan pembagian pecahan desimal itu ada dua cara. Yang pertama itu kita ubah dulu ke pecahan biasa, dan yang kedua itu kita kalikan atau kita bagi langsung. Nah, yang pertama itu kita ubah ke pecahan biasa. Nah, di sini ada 0,75 dan 0,5. Kita ubah ke pecahan biasa. 0,75 itu kan di belakang komanya itu ada dua angka, maka kita tulis jadi 75/100.
Kemudian 0,5 itu di belakang komanya itu ada satu angka. Jadi kita bagi dengan 10. Jadi 5 per 10. Nah, kemudian kita kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Nah, 75 dikali 5 itu 375. 100 dikali 10 itu 1000. Nah, jadi hasilnya itu 375 per 1000. Jika kita desimalkan, maka akan ada 3 angka di belakang komanya. Nah, di sini itu sudah ada 375 nih. Kemudian kita tambah saja 0 di depannya. Jadi hasilnya itu 0,375. Selanjutnya pembagian. Nah, di sini ada 0,75 dibagi 0,5. Kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 75 per 100 dibagi 5 per 10. Untuk membagi pecahan biasa, kita tukar posisinya. Salah satu pecahannya kita tukar posisinya, kemudian kita kalikan. Nah, di sini 75 dikali 10 itu hasilnya 750. Kemudian 100 dikali 5 itu 500. Jadi hasilnya itu 750 per 500. Nah, jika kita sederhanakan itu menjadi 15 per 10. Nah, untuk mengubahnya ke desimal, ini kan per 10. Jadi di belakang komanya itu harus ada satu angka. Jadi kita tulis 1,5. Yang kedua itu kita kalikan dan bagi langsung. Nah, di sini contohnya itu 0,75 dan 0,5. Nah, kita kalikan langsung. 5 kali 5 25. Kemudian 5 kali 7 itu 35 tambah 2 itu 7. 5 kali 0 itu 0, kita tambah 3. Kemudian 0 kali 5 itu 0, 0 kali 7 itu 0, 0 kali 0, 0. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya 5, 0, 5, 7, 3, terus 0-nya kita turunkan. Jadi 0,375. Kemudian untuk pembagian kita akan menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, untuk pembagian bersusun itu kan tidak boleh ada angka yang ada komanya. Tidak boleh pakai desimal, jadi kita ubah ke bilangan bulat. Nah, kan tadi 0,75 itu di belakang komanya itu ada 2, jadi kita kali 100. Jika 0,75 dikali 100, maka 0,5 pun kita kali 100. Jadi hasilnya itu 75 dibagi 50. Nah, 75 dibagi 50 itu kan hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 50 itu 50. 75 dikurangi 50 itu 25. Nah, 25 dibagi 50 kan tidak bisa, kita tambah 0 di belakangnya. Nah, satunya itu kita kasih koma. Kemudian 250 dibagi 50 itu hasilnya 5. 5 kali 50 itu 250. 250 dikurangi 250 itu 0. Jadi hasilnya itu 1,5. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.